Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudul Korelasi Peran Aktif Kegiatan Keagamaan dengan Pembentukan Karakter Siswa di SMA Martia Bakti Bekasi. Nah, baik. Saya akan membacakan latar belakangnya. Nah, jadi latar belakang adalah karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebaikan yang diyakininya dan digunakan sebagai alasan untuk cara pandang, berpikir, bersifat, dan bertindak. Pembentukan karakter merupakan komponen penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberanian pembinaan kegiatan keagamaan. Karena dengan adanya pembentukan karakter dalam pembinaan kegiatan keagamaan, siswa kegiatan keagamaan yang ada di SMA Martia Bakti Bekasi antara lain, yang pertama itu ada membaca doa bersama sebelum jam pelajaran. Yang kedua, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan pengajian bulanan. Dan yang terakhir, mabit atau malam bina takwa. Nah, selain kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter, lingkungan sekolah sudah membiasakan kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter siswa meliputi kebersihan, lingkungan kelas, kedisiplinan, dan keteladanan yang diberikan oleh para guru. Nah, terus ada identifikasi masalah. Yang pertama itu peran siswa dalam meningkatkan partisipasi keagamaan di sekolah SMA Martia Bakti Bekasi kurang optimal. Dan yang kedua, kurang minatnya siswa dalam kegiatan ekskul keagamaan di sekolah SMA Martia Bakti Bekasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kurangnya kaderisasi siswa di sekolah SMA Martia Bakti Bekasi dalam kegiatan ekskul keagamaan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama itu bagaimana konsep pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah SMA Martia Bakti Bekasi. Yang kedua, bagaimana strategi pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah SMA Martia Bakti Bekasi. Dan yang ketiga, solusi apa yang tepat agar siswa di SMA Martia Bakti Bekasi mempunyai minat tinggi dalam kegiatan ekskul keagamaan. Dan yang terakhir, yang keempat, upaya apa yang dilakukan agar kaderisasi siswa di sekolah SMA Martia Bakti Bekasi bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya itu mendeskripsikan konsep pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di lingkungan SMA Martia Bakti. Yang kedua, mendeskripsikan strategi pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah SMA Martia Bakti Bekasi. Dan yang terakhir, mengetahui minat kegiatan ekskul keagamaan di SMA Martia Bakti Bekasi. Nah, terus yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang itu yang pertama, pengertian konsep pembentukan karakter siswa. Nah, jadi konsep itu elemen koneksi yang membantu kita menyederhanakan dan merangkum poin informasi. Jadi pembentukan karakter adalah usaha yang terwujud sebagai hasil suatu tindakan. Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karase, yang berarti memahat atau mengukir. Nah, karakter dapat dimaknai sebagai dasar bangun pribadi siswa-siswi terbentuk baik karena pengaruh penurunan sifat genetik maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain. Terus ada yang kedua, strategi penanaman nilai karakter siswa. Penanaman pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Nah, antara lain itu memasukkan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran sekolah, membuat slogan-slogan atau yel yang dapat menumbuhkan kebiasaan semua masyarakat sekolah untuk bertingkah laku yang baik. Dan yang ketiga, melakukan pemantauan secara kontinu. Dan yang terakhir, memberikan hadiah atau reward pada siswa yang selalu berkarakter baik. Nah, yang ketiga itu ada fungsi dan tujuan pembentukan karakter. Jadi fungsi pembentukan karakter itu adalah menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Nah, tujuan pembentukan karakter ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan dan mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
Selanjutnya yaitu ada pengertian kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan agama itu sifat terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang mengenai agama sehingga dapat dilakukan. Keagamaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat yang ada di dalam agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nah, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang ada di sekolah SMA Martia Bakti Bekasi itu, yang pertama itu ada sholat duha berjamaah pada setiap pagi hari. Terus yang kedua itu ada setiap awal bulan melakukan pengajian bulanan. Dan yang ketiga itu setiap bulan sekali mengadakan mabit yaitu atau malam bina takwa. Dan yang kelima sholat zuhur dan asar berjamaah. Dan yang keenam mengadakan peringatan hari-hari besar Islam. Dan yang terakhir itu membaca Al-Quran setiap sholat duha maupun zuhur dan asar. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jadi di dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif di mana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Terus populasi sampel. Jadi penelitian saya ini menggunakan teknik reverse sampling karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah apa yang diteliti oleh peneliti. Cara itu seorang peneliti memilih orang yang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukannya. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, yaitu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian. Jadi ada wawancara. Jadi saya itu mendeskripsikan informasi mengenai minat siswa terhadap kegiatan agama dengan kaitannya dengan pembentukan karakter. Terus yang kedua itu ada observasi. Jadi peneliti itu mengamati perilaku siswa dalam kegiatan keagamaan berkaitan dengan pembentukan karakter pada siswa tersebut. Dan yang terakhir itu dengan cara dokumentasi. Jadi peneliti mencari data dan menyimpan mengenai hal-hal peran siswa dalam kegiatan keagamaan dan perilaku siswa sehari-harinya. Terus ada teknik analisis data. Ada yang reduksi data, yaitu peneliti ini menajamkan analisis, mendengarkan dan mengkategorikan dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan yang membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan final dapat diverifikasi pada tahap reduksi data dan yang data dikumpulkan berupa observasi serta data interview mengenai pembentukan karakter siswa dengan peran serta siswa di kegiatan keagamaan di sekolah SMA Martia Bakti. Terus penarikan kesimpulan awal itu dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan mendapatkan kesimpulan yang hakiki. Baik, itu proposal skripsi saya tentang korelasi peran aktif kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter siswa di SMA Martia Bakti. Menurut saya sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.